Ya, Ustaz. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-lisanu wal farju. Lisan dan farji. Ya, farji itu kalau lisan kan lidah ya. Farji itu terjemahnya bukan kemaluan. Meskipun yang dimaksud adalah kemaluan. Kenapa? Karena dari kata faraj. Faraj itu artinya adalah jalan keluar. Ya. Faraj itu juga artinya kelapangan. Ya. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lazima al-istighfara, ja'alallahu min kulli ja'alallahu min kulli dhiqin faraja." Barang siapa senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan untuk dia dari segala kesempitan faraja, keluasan. Wa min kulli hammin makhraja, dan dari segala kesedihan ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, jadi faraj itu artinya keluasan, kelapangan, itu faraj. Faraj juga artinya adalah kemuliaan. Jadi saya menerjemahkan al-lisanu wal farju, lidah dan kehormatan. An Tamim, dari Tamim bin Yazid Maula ibni Zam'ah, hamba sayanya Bani Zam'ah. An rajulin min ashabi Rasulillah, dari seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan, khatabana Rasulullah, berkhutbah kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, thintani, dua hal, man waqahu syarrahuma dakhala al-jannah. Man waqahu syarruhuma, ya. Barang siapa yang terjaga dari kejahatan keduanya, dakhala al-jannah, maka pasti ia masuk surga. Faqama, maka berdirilah rajulun minal ansari, seorang dari Ansar. Faqala ya Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, tukhbiruna bihima, tolong kabarkan kepada kita tentang dua hal itu apa. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thintani man waqahu Allahu syarrahuma dakhala al-jannah. Dua hal, barang siapa yang Allah jaga dari kejahatan dua hal itu, dakhala jannata, pasti ia masuk surga. Hatta idza kanatits tsalitsata ajlasahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk yang ketiga kalinya, ajlasahu ashabu Rasulillah. Ya, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam
meminta seorang Ansor tadi untuk duduk. Waqalu, dan mereka mengatakan, tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ayyubashshiruna fatamna'uhu. Ya, kamu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kabar gembira kepada kita, lalu kamu halang-halangi. Ini Rasul ini nggak kasih tahu nih, nggak kasih tahu kepada kita nih. Kamu yang berdiri terus, duduk. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni akhafu ayyattakilan nas. Sesungguhnya aku khawatir manusia berpangku tangan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Fintani man waqahu Allah syarrahuma dakhala jannata ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Dua hal yang apabila Allah jaga dia dari dua hal itu, pasti dia masuk surga. Ma baina lahyaihi, yaitu barang yang ada di antara dua rahangnya. Dua apa namanya? Rahang. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di antara dua kakinya. Maksudnya apa itu? Lidah atau mulut dan kehormatan atau kemaluan. Dijaga itu baik-baik. Dijaga lidah baik-baik, maka ia pasti masuk surga. Ya, dijaga kemaluan, dijaga kehormatan itu, jangan berbuat serong, maka masuk surga. Jadi itu ya hal yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya saya khawatir manusia itu berpangku tangan karena gampang sekali dapat surga itu. Dijaga mulut, jangan menyakiti, jangan berdusta, jangan mulut ini dipakai untuk memuji-muji setan, jangan mulut ini dipakai untuk sesuatu yang tidak Allah ridhai. Ya, demikian juga farji. Ya, itu mesti, kehormatan itu mesti dijaga betul-betul. Islam ini agama suci ya, bersih. Dia mengajarkan kepada kita agar mulut itu wangi. Wangi di hadapan Allah. Ya, seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la khalufu famis sa'ibi, atyabu 'inda Allah min rihil miski." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, sungguh bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada misik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang berpuasa mulutnya itu wangi di hadapan Allah? Karena orang berpuasa menjaga bahasanya. Ya, mulutnya dia jaga. Kapan dia menghina, menyakiti orang lain, dia tahu orang berpuasa itu kalau melakukan hal seperti itu, ya dia telah melakukan satu dosa. Jadi dia jaga. Ya, istilahnya yang halal saja dia harus tinggalkan, apalagi yang haram. Ya, dia jaga betul bahasa itu. Terus orang berpuasa itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbantah-bantahan. Apa saja dijadikan tengkar, nggak boleh.
Ya, dikelola. Ada dokumen sedikit dikelola untuk tengkar, untuk menengkari istrinya, menengkari suaminya, ya, tengkari anak-anaknya. Jadi pertengkar itu jelek. Ya, maka banyak bermunculan ya buku-buku yang mengajarkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak dengan cara tidak menengkarinya. Bagaimana berbicara dengan suami dengan cara yang suami merasa dibesarkan hatinya. Dengan istri merasa disayang, merasa dihargai. Banyak itu bermunculan. Kenapa? Karena banyak kasus di mana perempuan-perempuan tidak pandai berkomunikasi. Di mana laki-laki tidak pandai berkomunikasi. Sehingga apa yang dia lakukan adalah kata-kata yang menyakiti. Kata-kata yang tidak pantas. Jadi penting juga tuh baca-baca ilmu komunikasi yang benar. Ya. Paling banyak ya dalam dunia usaha, nah, perempuan kurang pandai ya berkomunikasi. Berkomunikasi yang rapi, yang bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Islam ini mengatur kita ya. Mendisiplinkan lidah kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, akal kita, hati kita, semua. Ya, sampai bagian yang paling bawah itu. Dan justru bagian yang paling bawah itu yang paling hina kalau terjadi sesuatu yang kotor ya. Paling hina. Ya, belakangan ada seorang yang begitu suaminya meninggal dan semua orang pada datang untuk menengoknya karena dia ya dikenalnya sebagai orang yang aktif di masjid. Jadi banyak kawannya. Tapi begitu datang dari rumah sakit itu petinya nggak boleh dibuka. Petinya nggak boleh dibuka. Dan istrinya mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk suaminya yang meninggal. Dia katakan mampus kamu. Ya kontan saja terdengar oleh kawan-kawannya yang baik-baik itu kanan kiri. Ya kawan-kawannya tidak karena pakai ya jadi tidak menanyakan kenapa. Karena kawan-kawannya berbaik sangka kepada istrinya dia. Berbaik sangka, mungkin ada sesuatu. Ya, setelah sekian lama ditelepon ya sahabat karibnya itu. Kamu mau tahu kenapa saya katakan mampus kamu pada suami saya? Dia katakan suami saya itu dia punya hutang 150 juta. Setiap hari aduh tagihan datang terus. Meninggalkan hutang. Dan kamu tahu kenapa ini? Uang ini nih dari mana asalnya? Maksudnya hutang ini untuk apa? Dia ceritakan bahwa kalau pulang tuh datangnya malam terus. Datangnya malam terus. Ya. Terus kalau ditanya marah. Satu ketika pulang itu ada bau amis, bau nggak enak. Dibuka di tasnya itu. Jadi
ada kaosnya, ada celana dalamnya itu yang sangat bau sekali. Terus dia tanya, ini kok basah begini? Ya habis olahraga lah. Jadi percaya. Ya. Suatu ketika datang lagi diperiksa oleh istrinya, celananya tuh ada bercak darah dan ada bau busuk, ya cairan lah itu. Terus ini kenapa? Ya lagi olahraga terus jatuh gitu, jadi ada darah itu. Terus saya lap. Nah, ada satu ketika lagi jalan, di bawah HP begitu, ada gambar dia sedang tidak pakai selai kain dengan sesama jenis. Nah, rupanya itu dokternya kasih tahu, ini orang mati ini kena AIDS, HIV. Nah, jadi yang darah itu keluar dari duburnya, keluar terus darahnya itu. Nah, rupanya itu jadi ceweknya sesama gay. Lihat, ya itu kan. Dan yang seperti ini tidak sedikit ya, tidak sedikit. Itu penyakit menular. Itu penyakit menular. Dan betapa terbukanya ini dunia internet. Siapa saja bisa melihat kegiatan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, bisa melihat dengan tanpa malu-malu. Ya, dengan tanpa malu-malu. Dan pemirsanya cukup banyak. Bisa jutaan melihat sesuatu yang kotor. Laki, perempuan, apa yang disebut dengan lesbian, homoseksual, itu sangat laris sekali. Nah, itu tuh. Ya, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sebagai muhlikat, sebagai salah satu yang bisa menghancurkan masa depan manusia, dunia dan akhirat. Ya, di Indonesia sedang dipasarkan luar biasa. Yang namanya perzinaan, yang namanya hamil di luar nikah, yang namanya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, yang namanya laki mengubah alat vitalnya, ya dikasih rahim di dalam perutnya supaya persis seperti perempuan. Ya, sudah sedemikian rupa. Nah, kalau dalam Islam tidak ada ampun, ya. Tidak ada ampun, itu haram tuh. Kalau dalam Kristen, gay itu boleh jadi pendeta. Seorang pelaku lesbian boleh menjadi pendeta. Jadi ini Islam ini yang mengajarkan kesuciannya. Betapa sedihnya kita kalau, dan jangan sampai ada ya, dari saudara kita yang menyimpang. Mendekati zina saja tidak boleh dalam Islam. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan. Karena zina itu perbuatan yang kotor. Wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Luar biasa ini Islam mengajarkan kepada kita, mengajarkan kesucian. Ya, wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, yang kotor, dan jalan yang paling buruk.
Jalan apa itu? Jalan paling buruk itu ya jalan satu cara yang paling buruk untuk memperoleh kebutuhan biologis, ya, untuk memenuhi kebutuhan biologis itu yang paling buruk. Memperoleh anak paling buruk, ya, memperoleh kehidupan yang sejahtera itu jalan yang paling buruk itu. Jalan paling buruk. Ya, itu dalam surah Al-Isra ya. Ayat berapa itu? Ayat 32. Terus dalam surah An-Nisa dalam surah An-Nisa itu di ayat 22. Ya, sementara di dalam surah Al-Isra di ayat 32. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 22 itu hampir sama aja itu. Dia katakan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi, ya, oleh bapak-bapak kalian. Illa ma qad salaf, kecuali yang ya sudah terlanjur ya sebelum Islam datang. Kenapa? Innahu kana fahishatan. Karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sangat kotor. Wasa asabila, dan itu adalah jalan yang paling buruk. Jalan yang paling buruk. Ulama-ulama mengatakan sa asabila. Seperti misalnya dalam ada dalam sebuah hadis ya. Ini saya bacakan hadis nih, tapi ini panjang. Hadisnya panjang tapi berupa cerita. Jadi enak dicernanya enak. Ini di apa namanya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Umamah. Ia mengatakan, inna fata syabban atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, idzanni bizina. Izinkan saya untuk berzina. Orang gila. Faqbala al-qawmu alaihi fazajaruhu. Lalu orang-orang membentaknya. Orang-orang menghadapinya dan membentaknya. Wa qalu mahma. Mereka mengatakan apa pun. Apaan itu kamu? Ya, faqala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, udunuhu fadana min. Rasul katakan, dekatkanlah dia kepada saya. Lalu dia mendekat. Ya. Qariban, dengan lebih dekat. Faqala ijlis fajalasa. Rasul katakan, duduklah. Maka dia duduk. Qala, Rasul katakan, atuhibbuhu li ummika. Apakah kamu bahasanya apa ya? Apakah kamu suka kalau itu terjadi pada ibumu? Ibumu berzina dengan laki-laki lain. Ya. Kamu suka itu? Qala, dia katakan, la wallah. Enggak, demi Allah. Ja'alani Allahu fidak. Ya, semoga Allah jadikan
saya sebagai saya fidak itu saya sebagai pembelamu. Semoga Allah jadikan saya sebagai pembelamu. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Dia katakan semua manusia juga tidak sukalah kalau ibunya berbuat zina. Pemuda tadi ngomong begitu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afatuhibbuhu libnatika. Apakah kamu suka kalau zina itu terjadi pada putrimu, pada anak perempuanmu? Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allah fidak. Tidak ya Rasulullah. Saya tidak suka, saya tidak ingin kalau putri saya berbuat zina. Semoga Allah menjadikan saya sebagai pembelamu. Itu kata-katanya itu memperlihatkan kecintaannya yang sangat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna fidak itu dari fidyah, ya fidyah itu pengganti. Jadi daripada Rasulullah yang mati diserang, saya saja yang mati gitu sebagai pengganti Rasulullah. Sebagai fidyahnya. Sudah. Ya qala wala nas yuhibbunahu li banati. Ya. Semua orang juga tidak ingin kalau putri-putrinya, anak-anak perempuannya itu berbuat zina. Qala Rasul katakan atuhibbuhu li ukhtika? Apakah kamu suka kalau perbuatan zina itu terjadi pada saudara perempuan kamu? Qala la wallah. Ya, ja'alana Allah fidak. Qala walan nasu yuhibbunahu li ikhwatihim. Dia katakan, demi Allah, saya tidak suka kalau itu terjadi pada saudara-saudara perempuan saya. Semua orang juga tidak suka kalau perzinahan itu terjadi pada saudara-saudara perempuannya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, afatuhibbuhu li ammatika? Apakah kamu suka kalau perbuatan zina itu terjadi pada bibimu? Qala la wallah. Ja'alani Allah fidak. Qala wala nasu yuhibbunahu li ammatihim. Dia katakan, demi Allah, saya tidak suka kalau perbuatan zina ini terjadi pada bibi-bibi saya. Semua manusia juga tidak akan suka kalau itu terjadi pada bibi-bibi mereka. Qala afatuhibbuhu li khalatika? Qala la wallahi ja'alana Allah fidak. Qala walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Qala fada'a yadahu alaihi wa qala Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya, apakah kamu suka kalau perbuatan zina itu terjadi pada bibi-bibimu dari ayahmu? Dia mengatakan, demi Allah tidaklah. Ya, dia katakan, demikian juga manusia. Tidak ada yang menginginkan kalau bibi-bibi dari ibunya itu berbuat zina. Ya, qala fada'a yadahu alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya kepadanya. Wa qala Allahumma ighfir dhanbahu. Rasul mengatakan berdoa, ya Allah maghfir dhanbahu. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu, dan dan jagalah farji dia. Itu hadis yang diangkat oleh Ibnu Katsir itu. Tentang wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalau di dalam surah
An-nisa itu ada lagi tambahan makta, karena itu menikahi istri dari bapaknya sendiri. Ya, makta itu sesuatu yang dibenci, ya, sesuatu yang sangat mungkar sekali, sangat dibenci sekali. Tidak ada pertanyaan mungkin Ustadz, biar Ustadz Ya, istirahat iya, iya. ya, jangan sedih terus Aduh, ya. saya kok jadi kayak anak kecil ya saya kalau itu. Ya, karena gimana sih ditinggalkan orang yang sangat dicintai, gimana sih Bu? Iya, iya nih saya belum bukain. Silakan Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. berkatuh. Selamat wabarakatuh. Turut berduka cita Pak Ustadz. Terima kasih. Mudah-mudahan doa-doa yang terbaiknya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Pak Ustadz, mau Iya. tanya kalau kalau sebenarnya waktu waktu masuk di hari berikutnya tuh di asar di maghrib ya Pak Ustadz? Karena saya pernah dengar di asar katanya itu udah masuk hari berikutnya, tapi pernah dengar juga di maghrib. Jadi sebenarnya yang mana tuh Pak Ustadz? Oh, masuk hari baru ya. Ya, Iya, Hari itu kalau masuknya di maghrib. di maghrib ya. Jadi kalau sudah terbenam itu sudah berganti itu ya, berganti tanggal. Abi itu masuk jam berapa itu Ustadz? Sudah Apa itu? lewat 5:30 ya kemarin Mata wafatnya. bapak saya. Iya, Bapak saya jam 5.20. Jam 5.12 apa 20? Jam 5.12. belum masuk hari Jumat berarti. Belum. Nah, Belum masuk hari Jumat. nah itu yang ngambil masuk di hari masuk di asar itu kalau nggak salah nih, karena Karena malaikat itu ya mencatat. karena Iya, katanya Pak Ustadz gitu. Mencatat apa ya? Waktu sholatnya gitu ya Pak Ustadz, pergantian ya, tapi sip malaikat katanya gitu. itu kan shift malam dan siang. Shift malam dan siang. Jadi cuma 2 shift. Ya, kalau yang shift malam nanti selesai tugasnya sampai asar. Shift jadi bukan shift malam, shift pagi sampai sore, ya, asar. ya shift shift pokoknya dari shift pagi itu dari subuh sampai asar, ya kan? Itu shift pagi sampai asar. Nanti shift malamnya dari asar sampai subuh. Sampai subuh. Itu, tapi bukan tentang pergantian hari. Pergantian hari dari maghrib. Jadi kalau disebut apa namanya, nah, misalnya kalau dalam Islam itu karena kan pakai bulan, ya, pakai bulan. Nah, melihat bulannya itu dari setelah terbenam. Begitu. Jadi kalau terbenam, nanti begitu terbenam dilihat hilalnya muncul apa tidak. Kalau muncul berarti sudah pergantian hari. Maksudnya pergantian tanggal. Ya, Ya, Bu ya. Jadi kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Itu dari mana itu? Dimulai dari maghrib, bukan dari asar. Dimulai dari maghrib sampai subuh. Itu sih perhitungannya. Baik, silakan Bu Rida. Ada lagi? Ustadz, ini ada yang nanya lagi nih Pak Ustadz. Kalau misalkan kita sedang sholat berjamaah di masjid, kan kita datang tuh Pak Ustadz. Nah kita itu
mendengar azannya tuh bukan di masjid yang kita datangi, tapi di masjid yang lain. Nah, sebaiknya kita itu sholat tahiyatul masjid atau tetap berdiri menunggu adzan yang kita dengar di sebelahnya, karena bilangnya katanya ya karena azannya bukan di masjid yang kita sedang sholat, ya kita sholat tahiyatul masjid aja, kecuali kalau misalkan azannya di sholat di tempat yang kita mau sholat, nah baru kita berdiri aja menjawab adzan, nanti setelah adzan sholat baru ini. Nah, seperti apa Pak Ustaz? Syukuran. Nah, ya itu dua ibadah yang berbeda ya, Bu. Mendengarkan adzan, kita menjawabnya, itu ibadah. Terus masuk masjid, tahiyat masjid, itu juga ibadah. Tapi itu terpisah, itu tidak ada kait berkait. Maksudnya adzannya dimanapun kita masuk masjid, kita langsung tahiyat masjid, boleh. Lagi adzan di masjid sini kita langsung tahiyat masjid, boleh. Ya, boleh dapat pahala sunahnya. Tuh, tapi tidak dapat pahala sunahnya mendengarkan dan menjawabnya. Gitu. Kita misalnya ini adzan, oh kita jawab. Terus yang adzan sana kita dengar, kita jawab juga. Ya, kita jawab dua-duanya boleh atau salah satunya boleh. Begitu ya. Jadi ibadah yang terpisah, jadi tidak ada kaitan. Oh, tidak ada kaitannya Pak Ustadz. Jadi sebenarnya boleh, tapi kita tidak mendapatkan pahala menjawab azan itu ya Pak Ustadz. Iya. Iya. Ya. Syukuran Pak Ustadz. Adatnya juga kita belum boleh duduk ya Ustadz kalau azannya belum selesai. Adatnya. Ya, adabnya kalau mau duduk di masjid, adabnya ya sholat Tahiyatul masjid. sholat tahiyatul masjid dulu, entah mendengar adzan atau tidak mendengar adzan. Pokoknya itu ibadah terpisah. Ya. Ibadah terpisah. Kita mau sholat tahiyat masjidnya setelah Azan. selesai adzan lah, ya silakan. Kita mau dapat pahalanya menjawab adzan, silakan. Terus setelah itu sholat, ya sholat sunnah tahiyat masjid boleh. Atau begitu masuk dengar adzan, tidak dengar adzan, langsung untuk sholat tahiyat masjid boleh. Ya, artinya tidak boleh langsung duduk gitu Ustaz. Ya, justru sholat tahiyat masjid disyariatkan untuk orang yang mau duduk. Jadi untuk apa sholat tahiyat masjid disyariatkan? Untuk orang yang mau duduk. Begitu. Jadi kita misalnya mau dengar adzan dulu, duduk dulu di masjid gitu. Ya enggak begitu, namanya salah, keliru ya. Iya. Baik, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Kita belajar bahasa Arab nggak Ustaz? Ya, boleh aja kalau mau belajar. Jangan beralasan Ustaz sedang berduka ya. Makanya saya tanya. Saya sih boleh aja. Ayo. Ya, nanti saya woro-woro di grup. Cek aja, ada mau belajar nggak? Iya. Cukup? Nggak ada yang bertanya lagi? Ya, mungkin cukup. Cukup ya, Bapak Ibu ya. Di YouTube juga tidak ada pertanyaan. Ustaz, terima kasih banyak kepaparan kasiran dan Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah selesai kajian subuh kita dan kita akan lanjutkan pekan depan. Insya Allah kita semua bisa hadir kembali di kajian khutbah Rasulullah dan kita tutup kajian subuh kita dengan hamdalah.
Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an la atubu ilaha illa anta ilaik. astaghfiruka wa Jazakallah atubu ilaik. Ustaz.